Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmat kesehatan serta umur panjang sehingga kita bisa membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Selawat berangkatkan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mengenai etika dalam berbicara, dibandingkan menulis, berbicara lebih mudah dilakukan. Setiap pembicaraan pasti ada maksud tujuan yang hendak disampaikan, baik itu pembicaraan secara langsung maupun melalui media elektronik atau teknologi. Saking mudahnya dilakukan, orang-orang ketika berbicara sering kebablasan, bahkan tidak menggunakan etika. Akibatnya, banyak kebencian dan permusuhan terjadi. Bagaimana sesungguhnya etika berbicara yang dianjurkan dalam Islam? Pertama, ketika seseorang muslim hendaklah berbicaralah hanya untuk kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisik mereka, kecuali bisik-bisikan dari orang yang menyuruh memberikan sedekah atau berbuat ma'ruf. Selanjutnya yaitu yang kedua, janganlah membicarakan semua apa yang didengar, sebab bisa jadi semua yang didengar itu menjadi dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah menjadi suatu dosa bagi seseorang, yaitu apabila ia membicarakan semua apa yang telah ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berbicaralah tanpa ada rasa menggunjing atau ghibah, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Quran Surat Al-Hujurat. Menggunjing orang lain sangat dilarang dalam Islam, sebab orang yang menggunjing itu tidak lebih baik dari yang digunjing. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena bisa jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Selanjutnya itu keempat, berbicaralah seperlunya saja, jangan membicarakan sesuatu yang tak berguna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tak berguna. Yang kelima ialah berbicaralah dan janganlah berdebat. Sabda Nabi, aku adalah penjamin sebuah istana di taman surga bagi siapa saja yang menghindari pertikaian atau perdebatan sekalipun ia benar. Keenam, berbicaralah dengan tidak memaksakan diri. Sesungguhnya manusia yang paling dibenci dan yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak adalah orang yang berbicara, orang yang berpura-pura fasih, dan orang-orang yang sombong. Selanjutnya yang ketujuh, berbicaralah dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila membicarakan suatu pembicaraan, sekiranya ada yang menghitungnya, niscaya ia dapat menghitungnya. Sejatinya Islam tidak melarang manusia untuk berbicara. Berbicaralah justru sangat dianjurkan jika mengandung manfaat dan kebaikan. Tetapi sebaliknya, sangat dilarang jika pembicaraan itu mengandung keburukan dan penyesatan. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaknya ia berbicara dengan baik-baik atau diam. Saran dari saya ialah berbicaralah sesuai kemampuan kita. Berbicaralah sesuai fakta. Belum tentu apa yang kita dengar itu benar. Jadi sebelum apa yang kita dengar itu benar, janganlah dibicarakan terlebih dahulu,
karena itu bisa menimbulkan yang namanya fitnah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.